Simak inspirasi di setiap cerita. Halo semuanya, selamat datang di podcast Simak, santai, inspiratif, mendadak asik kok. Tempat kita berbagi cerita yang kadang random, tapi siapa sangka bisa jadi inspirasi. Bener banget tuh, kadang hidup itu nggak selalu terduga. Dari kejadian kecil aja kita bisa ada pelajaran besar yang bikin kita bilang, oh ternyata gitu. Dan saya Dini, saya bakal nemenin kamu sepanjang episode ini bersama rekan saya. Yap, saya Helda, siap untuk ngobrol seru bareng kalian. Dan spesial di episode kali ini, kita nggak cuma berdua aja. Kita kedatangan tamu yang punya cerita inspiratif banget untuk dibagiin. Langsung aja kita kenalin, ada Kak Fani. Halo Kak Fani, apa kabar? Halo, kabar baik. Senang banget deh bisa hadir di sini dan ngobrol bareng Kak Dini dan juga Kak Hilda. Semoga obrolan kita hari ini bisa membawa banyak hal yang positif baik buat teman-teman yang mendengarkannya ya. Kita juga senang banget nih karena kamu mau berbagi cerita di podcast kali ini. Sebelum kita mulai, boleh dong kasih sedikit cuplikan cerita inspiratif yang bakal Kak Fani ceritain di podcast kali ini. Nah, jadi aku mau cerita soal perjalanan aku sebelum memasuki dunia perkuliahan. Wah, kelihatannya seru banget ceritanya. Usah lama-lama lagi, yuk kita mulai aja ceritanya. Let's go. Jadi pada masa SMA yang hampir selesai itu, aku menghadapi dilema yang sangat besar gitu dalam hidupku. Apa tuh dilemanya? Kan aku dilema untuk memilih universitas dan jurusan aku. Jadi semua orang yang ada di sekitar aku tuh memiliki harapan masing-masing. Contohnya kayak bapak aku keluarga. Kalau bapak aku dia pingin aku jadi poluan, ikut tes poluan. Dan kalau dari mama aku, dia kayak setuju aku tuh ikut tes PDN. Oke. PDN. Sementara kalau di lingkungan pertemanan, mereka menyarankan aku masuk di ekonomi, manajemen, ada yang suruh juga teknologi gitu. Jadi bimbang nih ya, mau cari dari Iya, orang tua bimbang. atau kawan-kawan atau Iya. lingkungan gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Fani sendiri, apa sih yang ingin Kak Fani ambil kayak gitu, yang ada kepikiran? Pada saat itu aku juga nggak tahu aku mau benar-benar kemana, benar-benar apa yang pingin kan, Masih apa yang bingung aku ya? bikin gitu. Abis itu kan pas hari-hari setelah ujian nasional terasa itu seperti kayak rumit kali di dalam hidup kayak gitu. Karena setiap orang kita pergi undangan gitu kan sama orang tua pasti nanya, mau lanjut Kuliah kemana di mana, gitu, kayak gitu. Mau lanjut kemana? Pasti di setiap orang pasti Iya, kayak pasti gitu. sih. Aku nggak ada jawab, aku jawab kayak respon dengan senyum aja kayak iya gitu. Iya belum tahu. Terasa banget canggungnya gitu. Iya, masih gitu. belum tahu milih kemana ya kehidupan masa depan. Ya, habis itu orang-orang tuh nggak sadar pasti kan kita tuh merasa tertekan Iya, gitu. benar. Pasti sih kalau itu. beda orang Sampai kita beda. nggak mau keluar rumah lagi kan gara-gara ditanya orang mau kemana kayak gitu, nggak ada pertanyaan lain. Nah, untuk mencari jawaban tuh aku mencoba tuh berbagai cara. Contohnya aku ikut seminar pendidikan ada, abis itu aku ikut konsultasi ke guru BK di sekolah kayak gitu. Di BK juga perasaanku kayak nggak ada jawaban, kayak udah apa solusi kayak gitu. BK cuman bilang masuklah yang Keinginan kamu ingin kamu. sendiri Iya, gitu. iya. Kita tuh nggak tahu kayak Emang gitu. yang ke situ konsul, tapi pas udah konsul masih Udah milih kita kayak gitu aja kan. Iya. Masih rancu kayak Iya, gitu. benar. Habis itu di suatu malam kami siap makan malam kayak gitu. Sama keluarga ya? Bapak aku datang kayak gitu. Dia bilang, aku nggak maksa kau mau kemana. Apapun pilihanmu kami setuju. Karena itu kehidupan yang lanjutin kok dirimu sendiri kayak gitu. Ya, seorang bapak pasti bilangnya Bilang gitu sih. Kan karena udah bapak kita bilang kayak itu pasti kita mikir gitu, bertanya sama diri sendiri, apa sih sebenarnya yang aku suka, apa yang membuatku bersemangat menjalani hari, apa yang akan kulakukan di masa depan gitu. Saking membingungkannya pada masa itu, ayahku nelpon tuh sepupu aku yang kerja di kedokteran gitu.
dia ada punya kenalan di dokter psikolog. Oh, jadi Kak Fani mau dikasih ke psikolog gitu. Iya, tapi bukan gila. Tapi bukan gila. Iya. Disclaimer buat teman-teman, nggak semua yang Psikolog konsul ke psikolog itu gila. Gila ya. Gitu kan. Berarti mau cuma nanya-nanya tentang untuk kehidupan ke depan ya. Iya. Lanjut. Sampai di psikolog tuh kan kayak kita bilang tadi, aku nih orang gila, masa nanya minat bakat aja harus ke psikolog. Mikir kayak gitu ya. Kirain dikira orang gila ya nih Bapak nih gitu. Apalagi teman-teman aku tahu. Kan karena itu pas sekolah aku izinnya pergi ke psikolog. Oke. Pasti orang tuh bilang gila Kopan, gila Kopan gitu. Padahal nggak gila ya betul. Aku nggak jawab, aku cuman ini suruhan gitu. Karena aku nggak mood juga pergi Iya, ke iya. psikolog. Ngapain kita psikolog pergi kan? Kita sehat kayak gitu. Iya. Tapi sampai psikolog tuh banyak anak seusia aku tuh tes minat bakat. Jadi bukan aku aja kayak gitu. Jadi ada untuk apa? PD. Ya, buat lebih pede Yang gitu. tadinya takut ngapain juga ke psikolog, ternyata di psikolog Ternyata banyak orang. nggak Tanya sendiri apa kayak ya? gitu. Terus kan sampai psikolog tuh kita disuruh ngantri dulu. Habis itu ditanya makan. Terus dokternya tuh ngasih kertas, 6 kertas. Habis itu di dalam masing-masing kertasnya ada garis, ada titik. Jadi kita gambarin tuh. Oke. Apa yang kita mau kita gambarin. Gambar aja. Disuruh ya biar tahu apa kayak nanti. personality kita tuh Iya, apa gitu ya. katanya dia bisa baca juga gambar tuh kita lagi ngapain kayak gitu. Habis itu dia tanya Gambar apa tuh Kak Fani? macam-macam kayak tuh. Kalau aku gambar lampu merah, betul-betul kayak orang gila. Padahal nggak gila ya. Nggak gila. Cuma stres-stresin kayaknya nih karena ke psikolognya. Terus udah disuruh jawab soal-soal, ditanya latar belakang keluarga kita gitu. Sampai kawan-kawan aku yang orang tes tuh, yang lain-lain tuh sampai nangis cerita psikolog. Kalau aku karena Memang nggak gila. memang nggak gila, memang Masih waras. Memang dari awal bingung juga kan. Iya, biasa aja ya. Gitu kan. Biasa aja jadi nggak ada nangis-nangis, cuma cerita kayak gitu. Cerita aja. Sampai kurang lebih 2 jam tuh aku di psikolog, diwawancari sama dokternya. Udah siap kayak gitu. Keputusannya dokternya bilang aku tuh ada minat bakat 40% suka berada di lapangan. Dan 60%-nya itu aku suka berada di dalam ruangan gitu. Jadi kalau menurut dokternya itu aku nggak suka kerja di lapangan, contohnya kayak pertambangan gitu mungkin ya, yang panas-panas kayak gitu yang ya. panas-panas kena matahari kayak gitu. Sukanya di ruangan ber-AC. Yang ber-AC. Iya, kayak Biar gitu. kalau di AC itu kan nggak panas, Iya. bisa putih lah kira-kira Iya, ya. putih. Enggak cewek. Iya. Habis itu kan dia disuruh kita milih satu gambar gitu. Dia gambarnya tuh banyak pekerjaan manusia kayak gitu. Kita pilih. Nah, aku di situ terfokus ke satu pekerjaan orang perusahaan kayak gitu. Oh, oke. Jadi pas sekali kan sama tes itu sama yang aku pilih Perusahaan, gambar nih ya. gitu. Terus akhirnya dia nyaranin TI kayak itu, masuk ke TI, masuk ke manajemen, masuk ke Berarti- perbankan syariah. Dokternya tuh ada nyaranin Kak Fani untuk ke TI ya? Ada. Dah akhirnya itu aku memutuskan untuk memilih jurusan teknologi di Universitas Negeri. Tapi walaupun aku memilih Universitas Negeri itu, aku nggak lulus jalur pengiriman. Gitu. Aku nggak lulus. Kasian banget ya. Iya. Makin bingung. Ini gimana nih? Ini baru nampak gila di sini. Jadi baru kayak nampak gila. sarannya tuh nggak betul-betul kejadian sama Kak Fani Iya. Terus akhirnya tuh aku ikut UTBK. UTBK tuh aku kasih pilihan pertama tuh teknik informatika di USK. Itu pilihan keduanya di UIN. Mau ambil jurusan teknologi informasi, tapi tertekan pendidikan teknologi informasi. Oh, salah jurusan ya. Salah jurusan. Saya juga gitu. seperti itu. Banyak yang ngalamin. Iya, sebenarnya mau pilih TI, rupanya
ketekannya pendidikan. Iya. Nah, ujungnya memang TI juga. Kirain sama ternyata. Pernah dengar gini kan, capek-capek ngoding SPD. Iya. Lanjutkan. Ini berkedok pendidikan. Iya, tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja. Ya. Habisnya keputusan itu tidak mudah gitu, nggak susah. Ada keraguan dari pihak keluarga, teman-teman, kayak yang kayak udah bilang teknik kok SPD gitu. Oh iya. Teknik kok SPD. Iya sih, gelarnya kok SPD Iya. ya. Padahal orang nih belum tahu juga ke depannya kan kalau banyak diperlukan lah kalau untuk guru Tik. itu kan banyak diperlukan sekarang ya, apalagi udah zaman teknologi sekarang gitu kan. Pasti banyak sih, bismillah aja. Apalagi Semoga rumornya sekarang katanya wakil presiden kita tuh mau masukkan coding ke sekolah. Iya, ada itu berita. rumornya sekarang. Jadinya untuk yang meremehkan tuh jangan meremehkan Iya. tuh ya. PTI Iya. saja ya. Terus Udah, besok aku kira kuliah di Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Tarbiyah di UIN Argiri. senang banget bisa Akhirnya berjumpa ya. dengan Kak Iya. Fani. Akhirnya dari kerumitan tadi Iya, Iya. kita memilih. Sampai ke psikolog lagi ya. Iya, udah ke sekolah nanya itu, padahal kita nggak gila gitu. Nggak apa-apa. Habis itu pertama kuliah tuh pasti semua orang ngerasain gugup gitu kan. Semua orang. Tapi walaupun gugup kita bersemangat, jumpa orang baru, dosen Iya. baru, cara Apalagi- belajar baru gitu. Apalagi punya kawan yang frekuensi. Iya, pasti apalagi benar. cara bertahan hidup baru di tempat yang Yang Beda asing lu. gitu. dari kulturnya udah beda Beda. banget. Yang tadi kita di sana gimana, di sini gimana, itu udah terasa banget sih. Iya. Iya, beda banget. Walaupun sekarang banyak tantangan seperti tugas kita tuh numpuk banget di semester 3 kayak gini, tapi kita bawa happy pasti Iya. kita senang gitu, nggak stres. Kalau nggak happy nanti beneran gila. Iya, benar psikolog gitu. Iya, Dan iya. alhamdulillahnya sekarang aku udah di semester 3 dan hampir menempuh semester 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Iya. udah ngelewatin masa-masa Sulit. Akhirnya sampai ke semester 3. Aduh. Jadi akhir dari cerita aku tuh adalah aku belajar bahwa kebingungan itu merupakan bagian dari proses menemukan jalan hidup. Nah, itu pasti ada di setiap manusia. Iya. Kita harus Pasti, bingung pasti. gitu. Dan yang terpenting adalah berani mendengarkan kata hati sendiri. Iya, jangan mendengarkan kata-kata Kata-kata orang orang. lain. Itu akan menjerumuskan kita juga nggak jelas ujung-ujungnya. Kita gitu. tertekan juga kan, kena mental kayak gitu. Wah, Kak Fani, cerita yang hari ini tuh bener-bener menginspirasi kita Iya. banget yang ada di sini sih. Yang bener luar biasa banget gitu. Pembelajaran berharga yang bisa kita ambil dari cerita Kak Fani tadi. Bener banget. Terima kasih banyak buat Kak Fani yang udah berbagi kisahnya. Yang mungkin setiap orang tuh pasti kalau cerita nggak mau disebarluaskan dalam cerita kehidupan Kak Fani gitu. Tapi dengan Kak Fani cerita kayak gini, jadi orang-orang bisa tahu kalau Hidup itu misalnya penuh proses. iya gitu. Ya, terima kasih juga buat Kak Dini dengan Kak Helda telah mengundang aku. Senang banget bisa cerita di sini dan semoga ini bermanfaat bagi yang dengerin. Jangan takut bingung. Bingung itu adalah sebuah proses Iya, menuju benar, jalan benar, hidup. benar. Gitu. Pasti kok, semoga cerita kamu bisa jadi motivasi buat para pendengar kita yang mungkin lagi butuh dorongan atau pandangan baru Iya. terhadap hidupnya. Ini gimana sih hidupku kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi pandangan baru buat pendengar-pendengar kita dan juga kita yang ada di sini. Dan buat kamu yang lagi dengerin, jangan lupa kalau setiap perjalanan hidup itu punya makna. Bahkan hal kecil sekalipun bisa jadi pelajaran besar seperti yang udah kita dengarkan dari cerita Kak Fani. Oke, sampai sini dulu episode kali ini. Jangan lupa follow Simak, share ke teman-teman kamu dan kasih tahu kami apa yang paling berkesan di episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita inspiratif lainnya yang pastinya nggak kalah menarik ya dari cerita Kak Fani. Iya. Bye-bye Bye-bye. semua. Salam dari kita, simak inspirasi di setiap cerita. Saya Helda Sari Surman pamit undur diri. Dan saya Dini Ramawati undur diri. Bye-bye. Bye bye. Terima kasih.